Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, DSS. Sistem ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi yang kompleks, tidak terstruktur atau semi terstruktur. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa video ini disusun oleh orang-orang berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan. Ada keputusan yang mudah diambil, seperti memilih menu makanan, tetapi ada juga keputusan yang lebih sulit, seperti menentukan strategi bisnis, memilih investasi yang tepat, atau bahkan menentukan kebijakan publik dalam pemerintahan. Sistem pendukung keputusan hadir untuk memberikan solusi berbasis data dan analisis, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih akurat dan efektif. Masalah keputusan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, decision making, adalah proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Masalah muncul ketika suatu upaya tidak mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga diperlukan strategi atau tindakan yang tepat sebagai solusinya. Keputusan dapat diambil secara individu maupun kelompok dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti data, pemodelan masalah, dan analisis kriteria. Pengambilan keputusan menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak alternatif, kendala, pola terstruktur atau tidak terstruktur, serta risiko yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus cepat, tepat, dan akurat untuk mencapai hasil yang optimal. Pengambilan keputusan individu dan kelompok. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Keputusan individu didasarkan pada pemahaman dan kepentingan pribadi atau organisasi yang diwakilinya, dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan keputusan kelompok. Sementara itu, pengambilan keputusan kelompok melibatkan beberapa individu yang harus mencapai kesepakatan bersama, seringkali melalui kompromi dan negosiasi. Jika perbedaan kepentingan terlalu besar, proses ini menjadi lebih sulit. Untuk mengatasi tantangan dalam keputusan kelompok, digunakan Group Decision Support System, GSS, yang membantu menyelaraskan preferensi dan penilaian berbagai pihak agar menghasilkan keputusan yang optimal. Tahap pengambilan keputusan dan kaitannya dengan pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan identifikasi masalah, diikuti dengan pemilihan metode yang sesuai, dan pengumpulan data untuk analisis. Setelah itu, model diterapkan guna mencari solusi optimal, kemudian alternatif dibandingkan berdasarkan kriteria tertentu. Tahap akhir adalah penentuan solusi terbaik, yang dapat didukung oleh sistem terkomputerisasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Secara keseluruhan, proses ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengidentifikasi peluang baru. Pengambilan keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat strukturnya. Keputusan terstruktur bersifat rutin dengan pola dan aturan yang jelas, sehingga dapat dibuat secara efisien tanpa analisis mendalam. Keputusan semi terstruktur memiliki kemiripan dengan keputusan sebelumnya, tetapi memerlukan pertimbangan tambahan karena adanya aspek baru. Sementara itu, keputusan tidak terstruktur terjadi dalam kondisi ketidakpastian dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga sering mengandalkan intuisi dan perkiraan serta memiliki risiko lebih tinggi. Kondisi pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Mengetahui kondisi pengambil keputusan sangat penting dalam menentukan solusi terbaik. Keputusan dalam kepastian terjadi ketika semua informasi tersedia dan hasilnya dapat diprediksi. Sementara keputusan dalam risiko melibatkan ketidaklengkapan data, sehingga membutuhkan pertimbangan probabilitas. Dalam kondisi ketidakpastian, keputusan dibuat berdasarkan perkiraan karena informasi minim, sedangkan dalam konflik, perbedaan kepentingan membuat keputusan lebih kompleks dan memerlukan kompromi. Memahami kondisi ini membantu memilih metode yang tepat agar keputusan lebih efektif dan efisien. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Agar berfungsi dengan baik, sistem harus memiliki tujuan yang jelas, kesatuan antar komponen, serta keterbukaan untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Sistem bekerja dengan mengubah input menjadi output sesuai tujuan, didukung oleh mekanisme kontrol untuk memastikan operasional yang optimal dan hasil yang diharapkan.
Sebuah sistem terdiri dari 3 komponen utama, input yang menjadi masukan awal, proses yang mengolah input, dan output yang merupakan hasil akhirnya. Sistem juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal serta memiliki mekanisme umpan balik untuk mendeteksi perubahan dan menyesuaikan kinerja. Interaksi antara elemen-elemen ini memungkinkan sistem berfungsi secara efektif dan beradaptasi dengan perubahan. Pengertian keputusan. Keputusan adalah tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan dengan mempertimbangkan akurasi, kecepatan, dan risiko. Keputusan dapat bersifat terstruktur dengan prosedur yang jelas, tidak terstruktur yang memerlukan intuisi dan analisis mendalam, atau semi-terstruktur yang menggabungkan metode sistematis dan kecerdasan manusia. Sistem pendukung keputusan, SPK atau Decision Support System, DSS, membantu proses ini dengan menyediakan informasi yang cepat, efisien, dan akurat untuk mendukung keputusan dalam situasi kompleks berbasis data. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan, Decision Support System, DSS, adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan data kompleks dan analisis mendalam, sehingga sistem pendukung keputusan, SPK atau Decision Support System, DSS, digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah terstruktur dan tidak terstruktur secara lebih efisien. SPK memberikan alat untuk menganalisis data dan model, memungkinkan keputusan dibuat dengan pertimbangan lebih matang. Sistem ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mengurangi waktu dan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Komponen sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan (SPK) terdiri dari 3 komponen utama: subsistem informasi, model, dan sistem dialog. Subsistem informasi berfungsi sebagai penyedia data dari sumber internal dan eksternal yang dikelola oleh Database Management System (DBMS). Model dalam SPK merepresentasikan dunia nyata untuk menganalisis dan memproses data yang dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Sementara itu, sistem dialog memungkinkan pengguna berinteraksi dengan SPK melalui antarmuka intuitif, mempermudah komunikasi dan pengambilan keputusan. Dengan ketiga komponen ini, SPK dapat membantu dalam analisis masalah dan memberikan rekomendasi optimal bagi pengambil keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan data SPK bertujuan untuk menyediakan data dan informasi guna membantu proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menyelesaikan masalah terstruktur melalui perangkat lunak yang relevan. SPK juga membantu mengidentifikasi aspek masalah yang mungkin kurang dipahami, tetapi tidak menggantikan pengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan agar keputusan dapat dibuat dengan lebih baik. Tahapan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan melibatkan pengumpulan informasi dan analisis untuk menemukan solusi terbaik. Menurut Herbert A. Simon, proses ini terdiri dari tahap pemahaman, di mana masalah diidentifikasi dan dianalisis, tahap perancangan yang mencakup validasi dan verifikasi masalah, tahap pemilihan, di mana alternatif solusi dievaluasi, dan tahap implementasi, di mana solusi diterapkan. Simon juga mengklasifikasikan keputusan menjadi terprogram, yang bersifat rutin dengan prosedur yang jelas, dan tak terprogram, yang muncul dalam situasi baru dan tidak terstruktur, sehingga memerlukan pendekatan kreatif untuk penyelesaiannya. Proses pengambilan keputusan. Menurut Simon, 1960, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap utama. Tahap intelijen, mengidentifikasi dan mendeteksi masalah. Tahap desain, merancang solusi melalui analisis dan pengujian. Sedangkan tahap choice, memilih dan mengimplementasikan solusi terbaik. Sementara itu, menurut Terry, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 5 faktor utama. Perasaan yang cepat tetapi sulit diukur. Pengalaman yang membantu memperkirakan keputusan terbaik. Fakta yang memberikan dasar objektif. Wewenang yang efektif dalam organisasi tetapi kurang adaptif. Serta rasionalitas yang memastikan keputusan logis dengan mempertimbangkan alternatif dan konsekuensi.
Faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. 5 faktor utama yang memengaruhi pengambilan keputusan adalah posisi, yang berkaitan dengan kedudukan pengambil dan penerima keputusan, problematika yang muncul akibat ketidakcocokan dalam pencapaian tujuan, situasi yang mencakup faktor-faktor saling berhubungan dalam suatu keadaan, kondisi yang menentukan kelancaran tindakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, serta tujuan yang menjadi dasar dalam menentukan keputusan yang paling sesuai untuk masa depan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Menurut Lipursari A. 2013, pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 jenis utama. Keputusan berdasarkan tingkatnya mencakup manajemen puncak yang bertanggung jawab atas strategi, manajemen menengah yang mengawasi pelaksanaan tugas, dan manajemen tingkat bawah yang menjalankan operasi harian. Keputusan berdasarkan regularitas terdiri dari keputusan terprogram yang bersifat rutin dan keputusan tidak terprogram yang menangani masalah unik dan tidak terstruktur. Keputusan berdasarkan lingkungan meliputi keputusan dalam kondisi pasti, dengan informasi lengkap, tidak pasti dengan keterbatasan informasi, berisiko yang mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil, serta konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Metode-metode sistem pendukung keputusan. Pertama, metode fuzzy logic. Metode fuzzy logic menangani ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memungkinkan nilai yang lebih fleksibel dibandingkan logika biner. Sistem ini menentukan variabel dalam himpunan fuzzy, menerapkan aturan if-then, melakukan inferensi, dan mengonversi hasilnya ke nilai konkret melalui defusifikasi. Contohnya, dalam sistem AC otomatis, suhu ruangan tidak hanya dikategorikan sebagai panas atau dingin, tetapi dalam rentang seperti cukup dingin atau sedikit panas, sehingga kipas dan pendingin bekerja lebih optimal sesuai kebutuhan. Metode Weight Product, UWP. Metode Weight Product, WP, adalah teknik pengambilan keputusan yang membandingkan alternatif dengan mengalihkan bobot pada setiap kriteria untuk menentukan pilihan terbaik secara matematis. Prosesnya dimulai dengan menetapkan bobot kriteria, kemudian nilai alternatif dikalikan dengan bobot tersebut, dan alternatif dengan hasil tertinggi dipilih sebagai yang terbaik. Contohnya, dalam pemilihan laptop, faktor seperti harga, kecepatan prosesor, dan daya tahan baterai diberi bobot tertentu, lalu laptop dengan nilai tertinggi setelah perhitungan menjadi pilihan optimal. Metode TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan membandingkan jaraknya terhadap solusi ideal positif, terbaik, dan negatif, terburuk. Prosesnya dimulai dengan menentukan bobot kriteria, menghitung solusi ideal positif dan negatif, lalu mengukur jarak setiap alternatif terhadap kedua solusi tersebut. Alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dipilih sebagai yang terbaik. Contohnya, dalam seleksi lokasi pabrik, faktor seperti biaya, akses transportasi, dan tenaga kerja dianalisis, lalu lokasi dengan keseimbangan optimal dipilih berdasarkan perhitungan matematis. Keempat, metode profile matching. Metode profile matching digunakan untuk membandingkan profil calon atau alternatif dengan standar yang telah ditentukan guna menemukan kecocokan terbaik. Prosesnya dimulai dengan menentukan standar ideal untuk setiap kriteria, menghitung selisih antara profil kandidat dan standar tersebut, lalu memberikan skor akhir berdasarkan tingkat kesesuaian. Contohnya, dalam seleksi karyawan, metode ini membandingkan keterampilan teknis, pengalaman kerja, dan kepribadian calon pelamar dengan kriteria ideal perusahaan, sehingga kandidat dengan skor tertinggi dianggap paling sesuai untuk posisi yang tersedia. Metode AHP, Analytic Hierarchy Process. Metode analitik hierarki proses, AHP, digunakan untuk menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan dengan membandingkan setiap kriteria secara berpasangan. Prosesnya dimulai dengan menyusun hierarki keputusan yang mencakup tujuan, kriteria, dan alternatif, lalu melakukan perbandingan antar kriteria untuk menentukan bobot kepentingan. Alternatif dengan nilai tertinggi dipilih sebagai solusi terbaik. Contohnya dalam pemilihan vendor, faktor seperti harga, kualitas, dan waktu pengiriman dibandingkan menggunakan metode AHP sehingga vendor dengan skor tertinggi menjadi pilihan optimal.
Metode Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting bekerja dengan menjumlahkan bobot dari setiap alternatif untuk menentukan pilihan terbaik. Setelah bobot kriteria ditentukan dan nilai alternatif dinormalisasi, skor dihitung dan alternatif dengan nilai tertinggi dipilih. Contohnya dalam pemilihan smartphone berdasarkan harga, kamera, dan baterai, metode SAW membantu menentukan pilihan paling optimal. Metode MAUT, Multi-Attribute Utility Theory. Metode Multi-Attribute Utility Theory, MAUT, menilai alternatif berdasarkan tingkat utilitas dari berbagai kriteria. Setelah utilitas dan bobot kriteria dihitung, alternatif dengan nilai tertinggi dipilih sebagai solusi terbaik. Contohnya, dalam pemilihan lokasi investasi terbaik, faktor risiko, keuntungan, dan regulasi pemerintah dianalisis menggunakan metode ini. Metode WASPAS, Weighted Aggregated Sum Product Assessment. Metode Weighted Aggregated Sum Product Assessment, WASPAS, menggabungkan metode Simple Additive Weighting dan Weight Product untuk meningkatkan akurasi keputusan. Setelah data dinormalisasi, skor dihitung menggunakan kedua metode, lalu digabungkan untuk hasil yang lebih akurat. Contohnya, dalam seleksi kendaraan transportasi publik, faktor seperti efisiensi bahan bakar dan biaya perawatan dianalisis menggunakan metode ini. Metode ELECTRE, Elimination and Choice Translating Reality. Metode Elimination and Choice Expressing Reality, ELECTRE, membandingkan alternatif berdasarkan tingkat dominasi terhadap kriteria tertentu. Alternatif yang kurang optimal dieliminasi dan yang memiliki dominasi tertinggi dipilih. Contohnya dalam seleksi proyek infrastruktur, faktor biaya, dampak lingkungan, dan manfaat sosial dianalisis untuk menentukan proyek yang paling layak dijalankan. Metode Additive Ratio Assessment, ARAS. Metode Additive Ratio Assessment, ARAS, memilih alternatif terbaik dengan membandingkan rasio nilai total terhadap solusi ideal. Setelah bobot ditentukan dan nilai alternatif dihitung, alternatif dengan rasio tertinggi dipilih. Contohnya, dalam pemilihan supplier bahan baku, faktor harga, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman digunakan untuk menentukan mitra bisnis terbaik. Metode MORA, Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis, MORA, menilai alternatif dengan membandingkan nilai setiap alternatif terhadap nilai rata-rata semua alternatif. Setelah bobot ditentukan dan nilai dinormalisasi, skor dihitung berdasarkan rasio nilai alternatif terhadap rata-rata keseluruhan. Contohnya, dalam kebijakan transportasi terbaik, faktor efisiensi, biaya, dan dampak lingkungan dianalisis untuk memilih kebijakan yang paling efektif. Metode MUSRA, Multi-Objective Optimization on the Simple Ratio Analysis. Metode Multi-Objective Optimization on the Simple Ratio Analysis, MOSRA, adalah teknik optimasi berbasis rasio sederhana yang membandingkan alternatif berdasarkan bobot kriteria. Setelah nilai alternatif dinormalisasi dan skor dihitung, alternatif dengan rasio tertinggi dipilih. Contohnya dalam pemilihan mesin produksi terbaik, faktor kecepatan, konsumsi energi, dan biaya perawatan dianalisis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Metode CODAS, Combinative Distance-Based Assessment. Metode Combinative Distance-Based Assessment, CODAS, mengevaluasi alternatif berdasarkan jarak relatif terhadap solusi ideal. Alternatif dengan jarak terbaik terhadap solusi optimal dipilih. Contohnya, dalam pemilihan investasi terbaik, faktor keuntungan, risiko, dan stabilitas pasar dianalisis untuk menentukan pilihan investasi paling optimal.